Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farisi Maulana Yusuf, mahasiswa UT Jakarta, Prodi S1 Sistem Informasi, dengan NIM 0513969954. Video ini adalah bagian dari tugas praktek mata kuliah jaringan komputer, di mana tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari jaringan komputer. Pada tugas kali ini berhubungan dengan implementasi TCP/IP, di mana diharapkan setelah melakukan tugas ini, mahasiswa, khususnya saya, dapat menggunakan CMD atau command prompt, dapat menjelaskan perintah-perintah TCP/IP, dan dapat mempraktikkan perintah-perintah TCP/IP. Tapi sebelum mulai, saya mohon izin untuk menggunakan headphone agar suaranya lebih jelas terdengar. Kalau begitu, kita langsung saja untuk mulai ke tahapan praktikum, di mana di sini saya akan mempraktikkan komen dasar yang sering dan pasti digunakan oleh administrator jaringan. Sebelum kita mulai, kita akan buka dulu command prompt. Beberapa perintah yang akan digunakan dalam praktek ini memerlukan hak akses administrator. Maka di sini saya akan membuka command prompt atau CMD dengan run as administrator ya. Perbedaannya terdapat pada kita bisa lihat title barnya administrator command prompt dengan path-nya Windows/System32. Kalau kita buka CMD tanpa run as administrator, maka yang terbuka akan seperti ini ya. Command prompt dengan dengan path-nya user/Farisi. Jadi untuk menjaga kualitas jaringan pada sistem komputer khususnya Windows, OS ini memberikan beberapa komen yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis kualitas jaringan atau untuk troubleshooting ketika ada masalah. Yang pertama, saya akan mempraktekkan perintah ipconfig, di mana komen ini berfungsi untuk konfigurasi jaringan komputer dan juga untuk menunjukkan informasi interface pada komputer kita. Informasi interface jaringan yang biasanya dimunculkan seperti IP, DNS, ada mungkin DHCP, dan gateway semacam itu ya. IP untuk keperluan jaringan. Kita langsung saja jalankan ipconfig. Coba kita cek dulu ininya ya. Bisa diperbesar mungkin fontnya agar lebih terlihat. Kita tingkatkan ke 24 coba. Oke. Lebih terlihat jelas. Nah, ipconfig ini kita bisa menunjukkan beberapa interface yang terdapat dalam komputer kita. Di sini saya ada seperti Ethernet dan Wi-Fi, juga ada Bluetooth ya. Di sini karena saya terkoneksi kepada Wi-Fi, maka informasi yang saya dapatkan adalah IP address yang saya dapatkan dari Wi-Fi, subnetnya dan gateway-nya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kita bisa menggunakan ipconfig/all, di mana hasilnya itu lebih detail ya daripada ipconfig biasa. Di sini kita bisa lihat ada hostname-nya juga, ada MAC address dari adapter Ethernet saya, dan pada wireless LAN yang terkoneksi kita bisa melihat MAC address-nya, tipe dari adapternya, IP, subnet, tanggal di mana kita mendapatkan IP dari DHCP server. Ada juga informasi dari default gateway, DHCP server, dan DNS server. Lebih lengkap dari informasi yang komen sebelumnya. Jika kita tidak tahu perintah apa yang bisa digunakan untuk komen ipconfig, kita bisa menggunakan ipconfig/tanda tanya untuk mendapatkan bantuan atau manual mengenai option-option apa saja yang bisa digunakan pada komen ipconfig ini, juga cara penggunaannya ya. Seperti ini ipconfig/optionnya apa. Di sini terdapat /all, /list, dan lain-lainnya beserta fungsi-fungsinya dari option ini ya. Option kedua yang bisa digunakan untuk ipconfig ini adalah /release, di mana fungsinya adalah release atau melepaskan konfigurasi IPv4 pada adapter kita. Kita coba ipconfig/release. Ya, di sini kita kehilangan config-nya wireless LAN. Di sini juga terlihat kita jadi no internet karena dilepas ya. Untuk mengembalikannya kita bisa menggunakan command ipconfig/renew.
Ya, di sini kita mendapatkan lagi IP-nya. Jadi komen dari ipconfig/renew ini adalah untuk mendapatkan kembali konfigurasi dari adapter kita ya. Beberapa komen ipconfig lainnya yang berguna dalam troubleshooting adalah kita bisa lihat di manual seperti ipconfig/display DNS ya. Di sini fungsinya untuk menunjukkan DNS kita. Kita coba ipconfig/display DNS. Nah, jika hasilnya could not display the DNS resolver cache, berarti DNS pada mesin kita atau komputer kita ini tidak berjalan. Atau tidak ada informasi DNS yang tersimpan dalam komputer kita. Biasanya ini terjadi saat komputer pertama kali dijalankan ya. Saya sudah mencoba untuk membuka beberapa web dan kita jalankan lagi ke ipconfig display DNS-nya ya. Nah, sekarang di sini kita mendapatkan banyak sekali resolver cache-nya ya. Dan ya banyak sekali. Nah, untuk mengosongkan cache DNS ini, kita bisa menggunakan ipconfig flush DNS. Sudah berhasil di flush ya ini kita. Dan ya sekarang hanya ada Google ya, hanya satu ya. Ada juga perintah ipconfig register DNS. Komen ini berfungsi untuk mendaftarkan komputer kita ke dalam DNS di server terdekat. Kita jalankan. Ya, ini sedang berjalan ya untuk pendaftarannya. Jadi itulah komen ipconfig beserta option-optionnya ya yang bisa digunakan untuk troubleshooting jaringan komputer. Selanjutnya kita akan ke komen kedua yaitu ping. Di mana ping ini berfungsi untuk menguji koneksi jaringan komputer kita. Ping ini merupakan singkatan atau akronim dari paket Internet Gopher. Di mana cara ping ini bekerja adalah dengan cara mengirimkan paket ICMP atau Internet Control Message Protocol dalam IP address. Contoh penggunaannya sangat sederhana, kita hanya menjalankan ping dan karena komputer saya ini terkoneksi dengan internet, kita bisa mencoba untuk melakukan ping ke IP 8888. Dan ini adalah tampilan ketika jaringan kita berhasil melakukan ping ke IP 888. Kita bisa juga menggunakan ping misalnya seperti web UT mungkin. Kita coba myut.ut.ac.id. Apakah bisa DNS saya? Bisa ya. Ini hanya bisa dilakukan untuk ping ke web ini ketika kita terkoneksi dengan jaringan internet. Untuk melihat option-option apa saja yang terdapat dalam ping, kita bisa melakukan atau menuliskan komen yang sama seperti ipconfig sebelumnya, yaitu slash tanda tanya ya. Di sini kita banyak sekali optionnya seperti min t, min a, min n, dan lain-lain. Yang paling sederhana untuk dilakukan biasanya adalah ping, misalnya ping ke 888 lagi ya, min t. Dimana kita akan melakukan ping secara terus-menerus ya, continuously. Sampai kita melakukan cancel menggunakan Ctrl C. Maka pingnya akan berhenti. Berbeda dengan sebelumnya, ping ini jika tidak menggunakan min t, dia akan hanya mengirimkan 4 paket ya. Sedangkan jika menggunakan min t, dia akan melakukan terus-menerus sampai kita cancel. Kita juga bisa melakukan ping ke localhost dengan menuliskan komen ping spasi localhost. Atau bisa dengan komen ping loopback. Dan juga bisa menggunakan ping IP-nya ya, IP localhost-nya yaitu 127.0.0.1. Kita bisa lihat perbedaannya di mana saat kita menggunakan localhost, loopback, dan IP, di mana ketika kita menggunakan localhost di sini terdapat nama komputer kita ya.
baik, sedangkan pada ping IP tidak ada sama sekali informasi dari komputer kita. Sekarang bagaimana jika kita tidak terkoneksi kepada jaringan? Misalnya saya akan melakukan ping ke google.com. Ini masih terkoneksi ya, kita lakukan ping google.com. Di sini kita terkoneksi ya, pingin google.com dengan loss-nya 0%, receive-nya 4, dikirim 4, receive 4, dan loss-nya berarti 0 ya. Saya akan matikan WiFi saya, dan kita akan melakukan ping kembali ke google.com. Di sini tidak bisa ya DNS-nya. Kita coba melakukan ping ke IP-nya 114.4.42.84. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil request timeout atau RTO ya. Kita tunggu sampai 4 paket terkirim. Ketika kita tidak terkoneksi internet, dari 4 paket yang dikirim, keempatnya itu loss, yang berarti 100% loss ya. Kita konekkan kembali. Kita coba ping ke IP Google yang diberikan sebelumnya ya, yaitu ping 142.250.4101. Di sini kita bisa terkoneksi lagi yang mendapatkan reply. Hasil dari ping ini terdiri dari bytes, time, dan TTL ya. Dimana 32 dalam bytes ini adalah besaran default dari paket yang dikirimkan untuk pengetesan ini. Time ini adalah waktunya dalam pengiriman paket, dan TTL ini adalah time to leave. Jadi TTL ini adalah penanda untuk paket harus berakhir dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi tidak secara terus-menerus dikirimkan. Kualitas jaringan dikatakan bagus apabila pada time ini bernilai kecil gitu ya. Jadi semakin kecil time yang muncul, maka itu semakin bagus, karena berarti semakin cepat. Kita juga bisa melakukan ping dengan besaran paket yang kita inginkan ya. Secara default bytes yang akan dikirimkan adalah 32. Jika kita misalnya menginginkan bytes-nya itu 100, kita bisa menuliskan ping min L, di sini bytes-nya 100, dan kita kirim ke misalnya Google ya, google.com. Nah, di sini komputer kita mengirimkan 100 bytes dalam waktu berikut ya. 60, 49, 4755. Bytes-nya di sini terlihat berbeda antara menggunakan min L 100 dengan tidak menggunakan min L 100. Nah, secara default ping ini mengirimkan 4 paket, tapi kita juga bisa memberikan batasan atau jumlah paket yang ingin kita kirimkan. Jika tadi minta itu secara terus-menerus sampai kita cancel, misalnya kita ingin melakukan ping ke Google sebanyak 10 paket misalnya. Kita tuliskan min n 10 google.com. Kita lihat hasilnya, apakah benar akan mengirimkan 10 paket? Ya, di sini bisa dilihat hasilnya adalah send 10, diterima 10, dan loss-nya 0, berarti tidak ada kehilangan ya. Dan itulah untuk perintah ping. Perintah lainnya yang bisa digunakan dalam troubleshooting jaringan adalah perintah netstart, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan semacam statistik dari koneksi jaringan komputer kita. Kita bisa langsung saja coba tuliskan netstart. Bisa kita lihat ada active connection-nya dari komputer kita. Dari perintah netstart ini memberikan 4 kolom, di mana terdapat proto, local address, foreign address, dan state. Proto ini adalah protokol yang dipakai, biasanya itu TCP atau UDP ya. Di sini kita melihat semuanya TCP. Local address ini menjelaskan alamat dan portnya yang sedang aktif.
Ada foreign address yaitu koneksi tujuan yang sedang kita tuju, dan ada state di mana menunjukkan status dari koneksi kita. Command netstat ini memiliki beberapa option atau parameter yang bisa digunakan, misalnya seperti netstat -a yang berfungsi untuk menunjukkan semua koneksi ya. Lalu ada netstat-e yang fungsinya untuk menunjukkan paket yang dikirim dan diterima. Ada juga netstat-n untuk menampilkan alamat dalam bentuk numerik. Jadi di sini kita lihat banyak huruf-huruf gitu ya. Di min n ini semuanya numerik. Ada juga netstat-o untuk menampilkan PID dari koneksi kita. Ada netstat-s untuk menampilkan protokol, statistik protokolnya ya. Ada juga netstat-r untuk menampilkan routing dari koneksi kita, tabel rootnya. Perintah berikutnya adalah nbt-stat. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi net bias melalui TCP IP. Contohnya kita bisa menggunakan nbt-stat-a dan nama komputer tujuan, tapi karena aku tidak terkoneksi dengan jaringan dengan komputer lain, jadi saya tidak bisa menunjukkan hasilnya ya. Karena kalau saya memasukkan nama komputer saya sendiri, seharusnya ini hostnya not found sih. Oh maaf, nbt stat ya. Hostnya not found ya. Kalau kita memasukkan nomor komputer kita sendiri. Jika kita menggunakan command nbt-stat-n, maka bisa dilihat ya net bias-nya dari workgroup saya, dan karena LAN-nya mati jadi tidak ada datanya ya. nbt-stat ini juga terdapat manualnya seperti sebelum-sebelumnya nbt-stat ini ya. Kita tinggal menuliskan tanda tanya, maka hasilnya adalah berikut. Kita bisa menggunakan -a yaitu untuk menampilkan daftar dari remote machine ya. Lalu ada -c atau cache di mana menampilkan list nbt cache-nya dari remote atau komputer tujuan gitu ya. Ada -n names untuk melihat daftar dari local net bias names. Ada resolve untuk menampilkan statistik resolve name net bias. Ada -r yang besar atau reload, ini untuk membersihkan konten table dari cache-nya net bias. Ada -s besar untuk menampilkan daftar session yang ditampilkan berdasarkan IP address, dan S kecil fungsinya sama seperti S besar ya, cuman yang ditampilkan berdasarkan names-nya ya. Ada -r atau release refresh, yaitu untuk merilis dan menyegarkan nama dari net bias. Berikutnya ada perintah traceroute ya, traceroute seperti ini. Fungsinya untuk menampilkan informasi rute yang dilewati paket kita untuk mencapai tujuan. Contoh sederhana yang bisa kita gunakan untuk traceroute ini adalah dengan trace misalnya ke google.com, enter. Di sini traceroute akan melakukan pencarian rute gitu ya. Nah, apabila terjadi muncul bintang-bintang dan request timeout ini disebabkan ada masalah gitu ya dari jaringan kita. Padahal jika kita melakukan ping ke google.com, kita bisa mendapatkan reply yang baik ya. Ini mungkin terjadi karena saya melakukan dengan hotspot ya dari handphone. Mungkin alangkah baiknya kita lakukan untuk tes ini menggunakan jaringan LAN agar lebih baik ya. Tapi secara sederhana seperti itu dalam menggunakan traceroute ya. Kita hanya menuliskan traceroute langsung ke tujuannya. Kalau kita coba ke tujuan lain, coba ya traceroute, misalnya myut.
.ut.ac.id, apakah hasilnya akan sama? Ke gateway-nya berhasil. Ya, ini threshold-nya tidak mau meloncat ya dari gateway-nya. Kemungkinan ada problem dari jaringan saya. Berikutnya perintah yang bisa digunakan adalah pathping ya. Perintah ini digunakan untuk mengukur latensi dan network loss, di mana pathping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kita coba jalankan pathping ke Google. Apakah bisa ya, karena traceroute-nya nggak bisa gitu. Dari laptop saya ke gateway-nya berhasil, tapi melewati gateway-nya tuh tidak bisa ya, seperti traceroute tadi. Tapi secara garis besar itu ya, untuk pathping tidak jauh beda dengan traceroute, karena ya ini itu konsepnya penggabungan antara ping dan tracer. Pathping ini juga memiliki beberapa parameter atau option yang bisa dilihat dari -R ya. Ada -G, -H sampai -6. Yang berikutnya ada NSLOOKUP ya, untuk menampilkan informasi tentang DNS dan alamat IP dari komputer kita. Misalnya kita akan melihat NSLOOKUP ke Google lagi, lookup ke google.com. Ya, ini adalah informasi DNS dan IP ya dari google.com. Kalau misalnya kita melakukan NSLOOKUP ke myut.ut.ac.id, maka hasilnya adalah berikut ya. Selanjutnya ada perintah yang digunakan untuk analisis dan konfigurasi TCP/IP, yaitu netsh dan route ya. Yang pertama adalah netsh ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Misalnya kita coba jalankan netsh ya. Pertama kita lihat dulu konfigurasi dari ini saya ya, LAN saya. LAN saya di lokal di Ethernet. Ini tidak ada DHCP ya, tidak ada konfigurasi sama sekali. Sekarang kita coba jalankan perintah netsh untuk mengganti IP ya. netsh IP address, netsh IP address, name dari interface-nya saya akan menambahkan untuk misalnya namanya, sebentar, coba kita lihat dulu dari interface-nya. Ada Ethernet, ada local area connection, netsh interface IP address, namanya misalnya coba kita Ethernet. Dengan IP 192.168.110. Networknya 255.255.255.0. Ya, ini kita sudah lakukan. Kita lihat ya di IP config apakah dapat, tidak terlihat sih. Kalau di sini sebentar. Ethernet properties apakah terganti? Ya, terganti ya. Di sini ada walaupun tipe ini harusnya 1168 ya. Salah. 168.110. Itu adalah command netsh untuk menambahkan IP ya. Walaupun sebenarnya untuk setting IP ini kita lebih mudah melakukan dari GUI ya. Kita hanya masuk ke control panel dan di sini klik kanan properties, tambahkan IP-nya ya. Tapi karena ini adalah untuk memahami perintah dari netsh itu sendiri, kita bisa melakukan dengan perintah berikut ya. Berikutnya ada perintah route yang digunakan untuk menambah, membuang, dan menukar routing table ya. Untuk melihat tabel route-nya sendiri kita menggunakan route print. Di sini terlihat ya tabel route dari komputer kita. Untuk menambahkan routingnya dari komputer kita, misalnya kita mau menambahkan dari IP kita ya dari part 3. Kita tambahkan root add misalnya ke 192.168 ke jaringan 10.0 ya.
dengan masnya 255, 255, 2550 dan IP kitanya 192, 168, 4334. Di sini terlihat oke. Kita coba lihat di root printnya lagi apakah muncul ke 192, 168, 100 ya, ada di sini yang menunjukkan perintah penambahan routingnya berhasil. Untuk menghapus routing tadi, kita bisa melakukan root delete 92.168.10.0 dengan masnya 255, 255, 2550. Kita print lagi dan di sini sudah tidak ada ya. Perintah terakhir adalah net, di mana perintah ini buat kita dapat melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Masing-masing opsi dari net ini dapat membantu kita untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi ya. Kita bisa menuliskan net user untuk melihat user komputer kita ya. Dan pada dasarnya net ini bisa dilakukan dengan ketika kita terhubung dengan jaringan LAN ya. Net ini juga terdapat beberapa opsi seperti net view yang bisa digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah terkoneksi sebagai grup atau domain ya misalnya. Kita coba net view komputer saya bisa tidak? Nggak ada ya. Kita coba lihat dulu netnya. Di sini ada net account, net computer, net config, net time, net view, coba net view ya, net view. Apakah ada bantuannya? Computer name, kita masukkan computer name kita. Oh, entries-nya ya, tidak ada. Mungkin karena tidak terkoneksi dengan LAN. Ada juga net time. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain lagi harus terkoneksi dengan LAN berarti ya. Ada juga perintah net stop themes ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop, dan net start themes untuk memulai kembali layanan desktop. Tapi karena ya saya tidak terkoneksi dengan jaringan, saya tidak bisa melakukan perintahnya gitu ya. Dan itu dia video dari pengenalan beberapa komen yang biasanya digunakan untuk yang berkaitan dengan jaringan. Mungkin cukup panjang ya karena memang banyak sekali. Tapi itu dia video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan terima kasih. Saya Muhammad Farisi Maunu Yusuf dari UT Jakarta S1 Sistem Informasi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.